Selamat pagi kawan-kawan, apa kabar? Semoga sehat walafiat. Sambil nunggu teman-teman untuk hadir. Yang sudah hadir silahkan tulis dari mana. Silahkan tulis dari mana. Silahkan menulis dari mana. Caca sama Ami Virgo, selamat pagi. Selamat pagi juga buat Diza Angel dari Longhan, dari Taoyuan. Tetangga dong kita. Iya, aku di Chongli. Oke, teman-teman sekalian, selamat bersua kembali bersama dengan Agung. Di sini kita bakal ngomongin soal informasi ketenaga kerjaan. Ini udah teman-teman banyak yang hadir, menyapa dari bukan Sabang sampai Merauke ya, dari Cilong sampai Bintong sampai Hangzhou kali ya, lebih tepatnya dari utara sampai ke selatan. Udah banyak yang dari ada yang dari Peitou, ada yang dari Taoyuan, ada yang dari Taipei. Sophie, cawan, selamat pagi juga buat Putu, selamat pagi yang cerah. Sopo Jarwo ni Hauma dari Ashela. Ayutin juga bilang pakai bahasa Mandarin, cawan. Ada Telimei, hai Telimei ni hao. Ada si Uye juga hadir. Tumben udah hadir. Masih di karantina nggak di rumah? Nick Lina, morning sir. Ya, pagi bosku. Ya, hadir Taiwan. Changhua juga ada hadir sih dari Sukenti ya. Oke, hari ini kita bakal ngomongin beberapa informasi ketenaga kerjaan yang mungkin berkaitan dengan kehidupan kita selama berada di Pulau Formosa ya. Wabah virus corona sampai hari ini masih jadi perbincangan dunia ya, bukan cuman orang Indonesia saja, tapi juga diperbincangkan dari sampai setiap hari kalau buka berita itu nggak ada henti-hentinya, itu pasti akan melihat informasi seperti itu ya. Katanya si Wi kapan balik ke Taiwan mau nitip kopi. Mau nitip corona nggak? Selamat pagi Solo City. Eka selamat pagi juga. Meisari dari Pintong ya. Oke, aku udah 4 di pingit kok. Maksudnya apa nih Putu? Maksudnya apa nih? Oke, hari ini kita ngomongin soal informasi naker yang cukup mengejutkan juga. Karena kemarin ini di daerah beberapa saat yang lalu ya, di daerah Taichung itu ada seorang pria berusia 45 tahun. Kemudian yang bersangkutan ini adalah warga negara Indonesia. Katanya si Wi aku dari karantina 3 bulan ya. Oh, Putu maksudnya udah di karantina 4 bulan ya. Gak bisa keluar. Tapi ada yang bilang aku udah di karantina selama 2 tahun. Kenapa? Karena emang gak boleh keluar, gak boleh libur. Jadi selama 2 tahun gak pernah libur. Jadi kalau misalkan cuma karantina 2 minggu 3 minggu mah ya kecil lah katanya. Bagi yang udah kena di karantina sama majikan gak boleh keluar karena yang apa namanya yang dirawat itu nggak bisa ditinggal ya. Ada yang sampai di karantina karena kerjaan. Menerima NT. Iya sih. Katanya Wi kalau corona di sini masih belum habis, jadi nggak usah dibawa. Iya. Oke, jadi memang banyak ya apa namanya efek dari corona ataupun juga apa COVID-19 ini ya. Kak Agung potong Kak biar cakep katanya. Iya nih, rambutku udah berantakan banget ini, parah karena nggak bisa ke salon. Nanti balik ke Taiwan mesti 14 hari di karantina, nggak bisa langsung pulang. Jadi siap-siap aja ya. Jadi efek dari apa COVID ini benar-benar kemana-mana ya, dari usaha, ekonomi, politik dan segala macamnya itu, termasuk juga sampai kehidupan kita perorangan pun juga tentu pasti berpengaruh ya. Nah ini salah satunya, Agun terusin dulu ceritanya, nanti bakal Agun jawab pertanyaan dari kalian ya. Di daerah Taichung ini ada seorang pria berusia 45 tahun, di tanggal 7 April kemarin tiba-tiba dia sedang bersedih hati. Terus udah gitu, serem juga loh kalau dipikir-pikir ya. Di malam hari, di pinggir jembatan, malam sendirian, terus ada cowok nangis gitu loh. Sedih gitu loh. Tentu
namanya juga orang-orang Taiwan ya. Sebenarnya bukan orang Taiwan, di mana-mana sama ya. Kalau ngelihat ada orang sendirian yang di pinggir jalan, terus di malam hari tiba-tiba menangis, tentu kita orang lain, kita pun juga melihat kondisi itu pasti khawatir gitu kan ya, bertanya gimana, ada yang bisa dibantu, are you okay, ni hao ma, ni hai hao ma, xiao shenme bang mang ma. Oke, belajar bahasa Mandarin ya, perlu butuh bantuan nggak ya, xiao bang mang ma, xiao bang mang ma, ya perlu bantuan apa nggak gitu loh ya. Nah, tentu hal ini juga terjadi di jembatan itu gitu loh, bukan si manis jembatan Ancol ya. Terus udah gitu setelah ditanya sama warga setempat, terus begitu ditelepon sama warga setempat ke polisi, ternyata begitu disamperin sama Pak polisi setempat langsung ditarik. Takutnya kenapa? Takutnya ya itulah berpikir yang aneh-aneh gitu loh, maksudnya ya membahayakan keselamatan jiwa gitu. Ternyata begitu ditanya sama Pak polisi, dia bilang katanya begini, soalnya sedih banget, sekarang kan lagi virus corona, jadi usia 45 tahun ini namanya adalah Akuse itu bahasa Mandarin ya. Jadi teman-teman di Indonesia ataupun juga kalau kamu nggak ada bahasa nama Mandarin, biasanya nama Mandarin itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau misalkan Agus diterjemahkan jadi Akuse. Kalau Agong jelek banget ya, dipanggilnya Akong. Sedih banget gua. Masih muda dipanggil Akong. Sedih sih. Soalnya kan Agung jadi Akong. Ternyata si Agus ini udah datang ke Taiwan, udah kerja 2 tahun. Terus dia tuh sedih banget karena udah selama 2 tahun ini dia berasa khawatir dengan kondisi keluarga di rumah, di kampungnya. Terus begitu sekarang juga nggak bisa pulang, jadi agak sedikit sedih dan juga galau gitu. Tapi untung lah, maksudnya cuman galau aja gitu sih. Tapi di sini di beritanya dikatakan kalau misalnya yang bersangkutan ini, untung aja dia nggak mengambil tindakan yang mengkhawatirkan gitu loh ya. Jadi ya sudahlah, yang penting ini cuman udah selesai masalahnya. Tapi memang sih ya dari masalah corona seperti ini ya imbasnya kemana-mana ya, baik itu ojol ataupun juga pedagang kaki lima dan seterusnya gitu loh. Jadi ini gitu deh, untung aja sih nggak kenapa-napa gitu ya. Mesari nggak usah ditekankan, nama Agung tuh Akong. Itu karena terjemahan bahasa Mandarin, oke? Bahasa Mandarin itu nggak ada huruf G, oke? Iya, ya Agung masih di Taiwan ya. Terus tadi ada yang nanya nih, kan bulan Mei kan ada Lebaran ya. Ada yang tanya soal sholat Id gimana ya? Kayaknya bakal di cancel, kayaknya ya, karena sebetulnya Agung tuh kemarin mendapatkan case untuk membawa acara gitu loh ya, membawa acara untuk acara Lebaran di Taman Tan Sening Kongyuan ya. Akong kasep ke Agung. Betul. Si Wi bilang namanya kalau diterjemah dalam bahasa Mandarin juga jelek jadinya. Oke, Akong. Ini jahat ini. Pada manggil Akong semua ya. Bos Agung semenjak di Indonesia perasaan tambah muda aja. Iyalah, tiap hari makan makanan enak. Akong cakep katanya. Bisa aja. Jadi tadi sampai di mana ya? Gara-gara ngomongin Akong sih kalian. Jadi gitu. Jadi apapun yang sekarang terjadi di Indonesia ya. Sebenarnya corona ini bukan cuman hanya di Taiwan aja, dan sebenarnya yang di Taiwan ini sebenarnya beruntung banget loh. Jujur ya. Karena di berbagai macam media massa internasional ya, termasuk di Indonesia pun juga sempat menyinggung sebetulnya ada beberapa negara yang berhasil menangani pandemi virus corona ini gitu loh. Dan salah satunya adalah Taiwan, Korea Selatan dan juga Taiwan cukup berhasil dalam menangani masalah ini ya. Akong kecil Kak. Halo Aina Alif, apa kabar? Oke, jadi boleh dibilang kalian yang sekarang di Taiwan ini beruntung. Jadi memang peraturan banyak ya, misalkan naik kendaraan umum mesti pakai masker, naik MRT ataupun juga naik bis, dan rencananya nih ya, naik taksi pun
harus pakai masker. Jadi kalau misalkan kalau kamu naik taksi maksa nggak mau pakai masker, bakal ditolak. Oke? Oh iya, tadi ngomongin soal sholat id. Iya, kelihatannya bakal ditiadakan ya, sholat id bersama itu akan ditiadakan gitu loh ya. Vietnam paling oke Akong ya. Panggil Akong. Mulai hari ini gue dipanggil Akong. Oke. Gitu dong, kayak Pak Ijam, selamat pagi Agung ya gitu. Jadi yang di Taiwan sebenarnya cukup beruntung ya. Maksudnya ya kemarin sempat sampai ada 0. Jadi berhasil zero maksudnya gitu ya. Tidak ada kasus baru yang terdeteksi virus corona gitu loh ya. Karena Vietnam sangat disiplin. Oh iya, betul. China juga, tapi kan ya kita nggak tahu ya, itu kan namanya juga negara gitu loh ya. Oke, jadi tentu yang namanya teman-teman yang kawan di Taiwan tentu harus bersyukur, oke, dan jaga kesehatan. Oke. Nah, lanjut lagi, tentu aja kenapa Taiwan juga bisa berhasil meredam supaya virus corona tidak menyebar dan segala macamnya. Banyak sekali ketentuan dan juga sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat ya. Ini juga ada beberapa yang tanya kalau misalkan pulang ke Indonesia bisa nggak ya bulan 7, bulan 10 nih, ada yang nanya nih Pak Ijen, kata bulan 7 bisa nggak ya? Ya sampai saat ini sih belum bisa ya, sampai saat ini masih belum bisa. Nah, apakah pada saat nanti akan dibuka, masih diizinkan dan seterusnya, kita nggak tahu gitu loh ya. Sebetulnya boleh pulang ya, pulang sih boleh ya, cuman masalahnya nggak bisa balik ke Taiwan lagi karena dari kantor keimigrasian Taiwan itu mereka tidak mengeluarkan lagi yang namanya re-entry permit. Jadi kamu nggak bisa balik ke Taiwan gitu loh ya. Kalaupun kamu balik ke Taiwan, tentu aja harus dikarantina selama 14 hari. Oke, sama nih, antara Agung bakal pulang ke Taiwan juga pasti bakal dikarantina, nggak bisa langsung pulang ke rumah gitu loh. Betul, karena katanya Lintang, katanya Taiwan termasuk beruntung karena di Indonesia rata-rata masyarakatnya ngeyel loh. Ya, setiap daerah punya keunikan masing-masing lah ya. Oke, itu yang tadi ingin aku juga sampaikan juga. Selain peraturannya banyak ya, ketentuan juga banyak juga, termasuk juga sosialisasinya boleh dibilang cukup berhasil ya, aku lihat ya. Karena kalau misalnya kalian lihat ya, selamat pagi Mas Herlan, piye kabare? Di Taiwan itu yang namanya sosialisasi pemerintah daerah itu kenceng banget, gencar banget ya. Oke. Bahkan ada yang sampai sosialisasinya itu sampai ke tempat hiburan gitu loh. Oke, ke tempat dugem gitu, ke diskotik gitu. Dan dendanya benar-benar diterapkan ya. Ada juga nih kayak misalkan di daerah Hualien ya. Hualien kan di Taiwan Timur ya. Di Hualien ini bahkan mereka kantor imigrasinya pun juga mampir ke ke stasiun kereta api ya. Terus begitu bukan cuman hanya COVID-19 yang disosialisasikan, juga bahkan menyebarluaskan informasi mengenai yuk pulang gitu loh. Jadi kan sekarang kan imigrasi kan memberikan kemudahan ya buat teman-teman yang kaburan kalau bisa segera pulang gitu loh ya, karena ini jangan sampai kesempatan ini dilewatkan ya. Tahun kemarin sudah diberlakukan, nah tahun ini kembali diberlakukan dan jangka waktunya lebih panjang selama 3 bulan ya. Jadi dari tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Juni itu bagi yang kaburan ataupun juga swasta itu boleh pulang, oke, dengan diberikan kelancaran dan kemudahan. Yaitu yang pertama tidak akan dikurung, oke, tidak akan dikurung, tidak akan di blacklist, artinya punya kesempatan balik ke Taiwan. Yang ketiga adalah dendanya yang paling murah, ya. Kawan-kawan tahu kalau misalkan di Taiwan itu kalau misalnya melanggar ketentuan imigrasi, overstay, itu dendanya maksimum sampai dengan 10.000. Tapi sekarang hanya cuman $2.000 Taiwan aja. Jadi diberikan banyak kemudahan. Oke? Katanya Asila betul, di Taiwan sekarang juga lebih aman, masker juga lebih murah, lebih mudah, bakal lebih murah ya.
Francis katanya biarlah saya di Taiwan sampai 2 tahun, biar pas 7 tahun baru pulang kampung cuti. Ya, ngumpulin duit dulu, ya. Terus begitu pulang jadi pengusaha, amin, ya. Pengusaha apa? Pengusaha, ya apa aja bisa diusahain sih. Tatu katanya salam dong, ma babies ya. Oh, oke. Honey, ya bilangin I love you, I miss you babe. Tatu, I miss you babe. Dari Lintang katanya karena adanya COVID-19 Taiwan saat ini tidak mengeluarkan re-entry permit ya Kak Agung. Iya betul. Sinta dari Johor yang masih lockdown ya. Johor lockdown kan ya. Oke. Kalau Indonesia download. Kakak teman saya di Indonesia banyak yang minat jadi TKW sekarang masih bisa proses nggak? Terima kasih. Saat ini dari pemerintah Indonesia sendiri ya yang tidak mengeluarkan izin mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Oke. Jadi kalau misalkan kalau misalkan kamu punya teman itu saat ini masih belum ya, bukan cuma ke Taiwan aja, ke seluruh dunia ya. Sampai saat ini pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah Kementerian Tenaga Kerja tidak mengeluarkan izin pengutusan pekerja Indonesia ke luar negeri. Oke. Selanjutnya dari Tenimen ya, mau nanya nih, Gung, saya mau nanya nih, tuh kayak gitu loh, kayak Tenimen, manggilnya Gung, bukan Kong. Saya kan orang Kalimantan, bulan 5 saya mau pulang karena ada masalah. Kalau sampai di Jakarta kan mau transit ke Pontianak, apakah kalau saya sampai Jakarta di karantina nggak? Soalnya bulan 5, oh enggak. Kalau kamu pulang ke Indonesia tidak ada karantina. Sampai saat ini ya, sampai live ini Agung bikin ya, itu tidak ada karantina kalau misalkan orang Indonesia pulang dari Taiwan. Oke? Tapi karantina itu adalah di rumah sendiri. Maksudnya di rumah sendiri jaga kesehatan. Jadi pakai masker selama 14 hari. Ini sama-sama saling menjaga ya, walaupun pemerintah itu tidak mengeluarkan pengumuman seperti itu, tapi kita bisa menjaga diri, oke? Karena kita nggak tahu di pesawat kita berinteraksi sama siapa dan seterusnya gitu loh. Aku mau nanya sama kalian dong. Ini kan aku rencana mau pulang ke Taiwan ini. Menurut kalian Agung di bandara gimana? Di pesawat boleh makan nggak ya? Ada saran nggak? Soalnya dia bilang katanya jangan makan. Ada yang bilang makan aja nggak apa-apa. Ngeri juga sih. Oke. Berikutnya ini sebuah kasus lagi ya. Ini kasus kepo juga nih. Kasus kepo yang Agung rasa lebay banget ini ibu-ibu di Yunlin ya. Bukan ibu-ibu, baru usia 29. Di Taiwan orang yang usia 29 tahun tuh kayaknya masih banyak yang belum married ya. Nah, di Yunlin nih ya, seorang wanita berusia 29 tahun itu ngepost ya, bikin postingan di Facebook ya, jangan makan Kak katanya. Lapar dong, lapar. Puasa dulu, alah. Ya 5 jam loh. Masa gua puasa? Aduh. Oke. Ini bawa makanan sendiri ya. Nggak boleh masuk kali ya. Bawa panci, bawa gas, masak sendiri di pesawat. Oke. Terus di Yunlin ya, di Hue ya, ada seorang wanita ini berusia 29 tahun. Dia nulis di Facebook. Dia bilang begini, ada orang yang mungutin masker bekas. Oke. Cuma 5 jam, iya sih. Oke. Katanya mungut masker bekas. Nah, isi Facebooknya gini, Agung terjemahin ya. Tapi udah dihapus ya. Belajar puasa. Oh iya, bulan depan kan udah mau puasa ya. Agung juga siap-siap puasa. Cawan ini katanya SV Yusuf, luar biasa bahasa Mandarin. Dia bilang gini, Agung terjemahin ya. Saya kemarin pulang dari pulang dari rumah orang tua ya, dari rumah orang tua, itu dengar kata pembantu saya. Ada seorang pembantu di Hue ya, itu ke rumah sakit mungutin masker di rumah sakit, mengutin masker bekas di rumah sakit. Kemudian dibawa pulang,
habis dicuci bersih, disetrika, udah gitu dijual lagi di internet. Terus dia bilang sama saya, ya, jangan beli masker di internet. Oke, jadi jangan beli masker yang tidak jelas asal usulnya, kira-kira gitu. Ini postingan zaman sekarang ya. Ini postingan walaupun cuman di grupnya di sini ada satu grup ya, namanya adalah Huwei dan Zhan Sulai ya. Oke. Langsung nyebar. Terus udah gitu kan dia juga kaget nih ya. Itu di pagi hari kan dia kayaknya dia ngepostnya mungkin di pagi hari gitu. Terus begitu dia lihat selama 20 menit tuh banyak yang repost, share, terus di bawahnya banyak tulis message di bawah gitu. 20 menit langsung di-delete sama dia. Tapi nggak sempat. Kenapa? Karena udah nggak tersebar kan. Screenshot lah disebar, masukin Facebook, Line. Orang Taiwan kayaknya nggak main Instagram ya, apalagi ibu-ibu usia 29. Nggak tahu 29, orang 29 main Instagram nggak ya? Disebarin pokoknya deh. Malamnya disamperin sama Pak Polisi. Iya, viral. Disamperin sama Pak Polisi. Dia bilang, ibu tolong jelaskan ini dari mana beritanya? Ada buktinya nggak? Aduh. Ya udahlah, siap-siap kena denda ratusan ribu dolar Taiwan ya, karena menyebarkan berita yang tidak jelas sumbernya gitu loh. Menyebarkan hoax ya. Makanya nih ya, tapi aku lihat sih sekarang Indonesia kayaknya banyak orang-orang yang makin waras dan juga cerdas dalam menyebarkan ataupun juga share dari berita-berita, yaitu lebih ada berpikir logis sebelum share ataupun juga melihat dulu gitu loh. Jadi nggak sembarangan disebar. Nah ini kalau di Taiwan ya kayak begini-gini nih, dendanya tuh ratusan ribu loh. Dan kemarin udah ada orang Thailand juga kena. Orang Taiwan kena. Orang Thailandnya apa? Dia itu baru pulang dari Thailand, dia itu harus karantina di pabrik 14 hari, tapi dia keluar. Nekat. Ketahuan. Langsung denda. 3 bulan gaji habis ludes buat bayar denda gitu loh. Ya. Katanya orang Taiwan juga banyak yang pakai IG juga, Om. Oh gitu ya. Masa sih? Itu mah situnya kamu gitu loh. Oke, jadi sekali lagi di Taiwan itu kita nih ya, walaupun orang Taiwan nggak ngerti bahasa Indonesia, tolong ya jangan sembarangan nyebarin berita yang kita nggak tahu jelas asal usulnya. Oke, ya jangan sampai ya, karena itu bahaya banget. Kena dendanya itu nggak kira-kira ya, rugi loh kena denda sebanyak itu. Ya, gue masih di Jakarta. Jadi apalagi sekarang Facebook kan punya fungsi fitur untuk menerjemahkan gitu kan ya. Itu kalau misalnya disebarin sama orang Taiwan ya udah siap-siap bakal disamperin gitu. Siap-siap bakal disamperin. Oke. Jadi sekali lagi apapun yang terjadi, kalau misalkan kamu ada masalah dengan virus corona ini ataupun juga punya kondisi yang gak nyaman, segera ke klinik dan juga sampaikan histori ataupun juga sejarah perjalanan kamu kalau misalkan kamu sempat pulang ke Indonesia ya. Kalau misalkan nggak enak badan, segera ke rumah sakit, ke dokter, ke klinik menggunakan kartu asuransi kesehatan kita, Askes. Oke, murah kok, ya. Di Taiwan kalau ke dokter nggak murah banget, ya. Oke, Kak, masker scuba tuh gimana, Kak? Ada pembeli yang jual dan di komen katanya kalau niup korek api tembus, terus penjualnya ngamuk-ngamuk katanya aman. Sampai saat ini ya, sampai saat ini yang namanya soal masker scuba ini, Agung tidak bisa memberikan masukan ya, tidak bisa memberikan masukan karena masker scuba ini ya ini karena masa depan orang lain ya. Tapi jujur aja sih ya, belilah masker yang jelas asal usulnya. Oke, belilah masker yang jelas asal usulnya, terutama juga masker medis mungkin lebih cocok ya untuk menjaga supaya kita ini tidak tertular. Oke, baik teman-teman, demikianlah informasi yang ingin Agung sampaikan di hari ini. Semoga aja bermanfaat. Sekali lagi, kalau punya permasalahan, ya periksalah ke dokter. Kalau punya permasalahan dengan informasi dengan masalah ketenaga kerjaan, silahkan hubungi 1955.
Aku pamit dulu, kita ketemu lagi di live berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.